dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan bagian yang ke-13, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Ucapan Bang Rasid terngiang-ngiang di telingaku. Betulkah Mbak Nila sejahat itu? Mungkinkah ini dendam lama yang tak berkesudahan? Berarti saat ia berdamai dengan Hera, semua itu cuma sandiwara. Memang, setelah aku pikir-pikir terlihat sikap tidak tulus dari Mbak Nila menerima pertemanan dengan Hera. Hanya saja waktu itu aku menganggapnya karena mereka baru saja baikan. Padahal kalau aku melihat Hera, yang terjadi justru sebaliknya. Gadis itu tak pernah menganggap Mbak Nila sebagai seterunya, malah dia yang selalu mengalah. Sayang umur gadis itu tidak panjang. Sehabis isya aku bersama Bang Rasid menikmati kopi panas di teras rumah dinasku. Aku sengaja memintanya menginap saja di tempatku. Awalnya bersama Teh Nungki, dia akan menginap di rumah Mbak Wiwin. Sepertinya pria ini lebih nyaman berada di tempatku. Kami bisa ngobrol banyak tentang apa saja, apalagi Bang Rasid hidupnya penuh dengan petualangan. Jadi selama di sini kamu tidak pernah masak? Tanya Bang Rasid sambil tersenyum saat aku menceritakan siapa itu Suhartini alias Mbak Tene. Sebenarnya aku lebih suka masak sendiri, Bang. Apalagi seleraku tidak terlalu ribet. Tapi semua ini maunya Mbak Wiwin. Aku harus bagaimana lagi? Ya, biar kamu lebih fokus ke pekerjaan saja, tidak mikir untuk belanja dan masak. Komentar Bang Rasid dan aku membenarkannya. Abang yakin dengan cerita orang-orang bahwa Pak Rajiman itu terkena senjata makan tuan? Aku kembali menanyakan permasalahan yang terjadi pada Pak Rajiman. Yang jelas pelaku racun terbang itu bukan Pak Rajiman, tapi orang suruhannya. Karena sasaran yang dituju itu jauh lebih hebat, racun itu berbalik menyerang si peminta, yaitu Pak Rajiman, bukan si pengirim. Abang bisa tidak mengetahui siapa kira-kira si pengirim dan orang yang menjadi sasaran? Bang Rasid memejamkan matanya. Aku tahu pria ini sedang melihat dengan mata batinnya.
Kemampuan Bang Rasid tidak aku ragukan lagi. Apalagi aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau dia bisa berubah menjadi seekor harimau kumbang. Tiba-tiba terdengar suara mirip harimau menggeram dari mulut Bang Rasid. Aku tercekat. Jangan-jangan dia akan berubah lagi menjadi harimau. Bisa heboh orang-orang di sini. Tapi untunglah beberapa saat kemudian Bang Rasid membuka matanya dan melihatku sambil tertawa kecil. Sepertinya pencarianmu di sini tidak akan sia-sia, Rahman. Semua ini berhubungan dengan seseorang yang berada di muara yang kau maksud. Mendengar jawaban itu aku teringat mimpi yang aneh tentang wanita yang mengaku bernama Lisna. Segera aku ceritakan mimpi itu pada Bang Rasid. Dia mengangguk kemudian berkata, "Dia menunggumu, tapi dia sudah tahu maksud kita. Tidak mudah untuk meminta pahat iblis itu darinya." "Apa mungkin kita akan bertarung dengan makhluk gaib, Bang?" Pria berdarah Minang itu mengangguk. "Bukan hanya makhluk gaib, tapi juga bertarung hati," ujalnya sambil tersenyum aneh padaku. Aku hanya menggaruk kepala yang tidak gatal. Terkadang berbicara dengan orang seperti Bang Rasid ini tidak bisa diartikan mentah-mentah, harus dengan penalaran, karena ada makna lain yang tersirat dalam ucapannya. "Oh ya Bang, Teh Nungki dan Mbak Wiwin mau ikut bersama kita ke muara. Bagaimana?" tanyaku. Aku lihat Bang Rasid menarik napas panjang sejenak lalu menjawab, "Sebenarnya lebih baik mereka tidak ikut. Perjalanan kita ini bukan untuk tamasya. Banyak halangan dan rintangan. Hadirnya mereka justru membuat perhatian kita menjadi terbagi-bagi." Aku mengangguk setuju. Memang benar apa yang dikatakan Bang Rasid. Tapi kalau mereka memaksa, siapa yang bisa menghalangi? Walau bagaimanapun Teh Nungki dan Mbak Wiwin punya andil dan kepentingan masing-masing dalam misi ini. Sepertinya Bang Rasid mengerti apa yang aku pikirkan. Karena itu dia pun akhirnya berkata, "Kalau mereka memaksa apa boleh buat. Nanti kita bagi dalam 2 kelompok." "Iya Bang, sebab ada juga nanti orang yang menjadi penunjuk jalan dan sudah paham dengan daerah itu." Perjalanan besok tentu sangat menarik dan menegangkan. Bisa jadi juga melelahkan. Aku harus istirahat yang cukup. Karena itu aku mengajak Bang Rasid istirahat lebih awal dan dia pun setuju. Tapi baru saja kami bersiap masuk ke dalam, Teh Nungki datang bersama Tini. Sepertinya mereka membawa makanan. "Hei, mau kemana? Masih sore ini, kok buru-buru tidur?" Seloroh Teh Nungki. Ia kemudian menata makanan yang dibawa di atas meja kecil yang ada di teras. "Ngantuk Teh, besok kan perjalanannya membutuhkan energi yang lumayan." "Halah, biasanya kamu juga hobi begadang, iya kan Bang?" ucap Teh Nungki sambil meminta pendapat Bang Rasid. Bang Rasid tertawa. Ia kemudian kembali ke tempat duduknya. Setelah melihat makanan yang dibawa Teh Nungki, pria ini langsung menikmatinya. Mau tak mau aku juga mengikuti hal itu. Lumayanlah ada cemilan buat teman ngobrol. "Bagaimana Bang? Boleh besok kami ikut?" Bang Rasid mengangguk cepat. "Boleh, tentu boleh. Kenapa tidak?" "Oke deh, sebab ada yang bilang kami tidak boleh ikut," ucap Teh Nungki sambil menatapku sadis. Aku hanya menggeleng saja sambil melihat Bang Rasid yang tersenyum penuh arti padaku. Dasar duda babil, mau cari nak sendiri. Tadi dia yang bicara ini itu, sekarang giliran orangnya yang bertanya langsung. Beda lagi omongannya. Iya Bang, Bang Rasid bilang boleh, sebab katanya dia nggak bisa pergi kalau nggak ditemani Teteh. Selorohku sambil mensekak Bang Rasid. Rasain. Betul dugaanku. Duda itu terbatuk-batuk, tapi ia tersenyum geli melihatku. Cuma Teh Nungki yang terlihat tersenyum malu-malu.
Dasar perawan tua. Aku jadi tertawa sendiri melihat tingkah laku keduanya. Pagi ini kami sudah bersiap dengan rombongan yang cukup banyak. Karena ini hari Sabtu, jadi waktu luang kami cukup banyak. Jika memang terpaksa, kami bisa bermalam di sana. Aku dan Bang Rasid menyiapkan perbekalan yang kami perlukan. Dari puskesmas ada pemandu jalan Edi dan Pak Jamal. Sementara anggota lainnya adalah Teh Nungki, Mbak Wiwin, dan Tini. Lumayan juga. Kami ada 7 orang. Sengaja kami menggunakan 2 mobil. Sebenarnya medan jalan menuju lokasi tidaklah sulit. Cuma berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Ini usulan dari Bang Rasid. Apalagi dia sudah terbiasa melakukan perjalanan berpetualang seperti ini. Menurutnya jika salah satu kendaraan mengalami kendala, masih ada kendaraan lain yang akan meminta bantuan. Aku pikir sih benar juga, makanya aku setuju dengan usulannya. Ini mau berpetualang atau mau fashion show ya? Ledekku saat melihat Teh Nungki yang sudah tampil rapi bak presenter jejak petualang. Tapi kacamata hitamnya ngejreng banget. Ih, sirik, sahutnya ketus sambil membuang muka. Aku tertawa terbahak lalu kembali menggodanya. Duh, mentang-mentang ada gebetan aku dicuekin nih. Teh Nungki pura-pura tidak mendengar ucapanku. Dia memilih langsung naik ke mobil bersama Mbak Wiwin dan Tini. Ini penumpangnya dibagi-bagi dong. Kok jadi numpuk satu mobil? Ya udah, kamu aja di mobil yang satu lagi. Usir Teh Nungki kejam saat aku mau masuk ke mobil yang ada dia di dalamnya. Buset dah, main usir aja. Awas kalau nanti ada apa-apa di sana, aku tidak mau bantu. Mbak Wiwin cuma tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuanku dan Teh Nungki. Sementara Bang Rasid yang duduk di samping Pak Jamal tertawa geli. Sudah, kamu di mobil yang satunya bersama Edi. Iya Pak Dokter, nanti aku juga di sana, ucap Tini rupanya setelah mengatur barang-barang bawaan ia turun dari mobil. Rombongan pun terbagi 2. Mobil pertama ada Pak Jamal, Bang Rasid, Teh Nungki dan Mbak Wiwin. Sedangkan aku, Edi dan Tini ada di mobil kedua. Aku lebih merasakan petualangan karena mobil yang kami bawa adalah jenis Land Rover tahun 1968. Meskipun usianya sudah lebih tua dari umurku, tapi kemampuannya tidak diragukan lagi. Segala medan bisa dilalui dengan mudah, seperti yang punya mobil ini memang merawatnya dengan baik. Ini mobil Bang Edi? Bukan, ini mobil pinjaman, kenalan baik Dokter Wiwin. Wah, pasti mahal harganya sekarang. Ini sudah termasuk barang antik. Iya Pak Dokter, kemarin ada yang nawar 500 juta, tapi tidak dikasih sama yang punya. Katanya mobil ini banyak sejarahnya. Aku mengangguk setuju. Terkadang nilai suatu barang tidak bisa dinilai dari fisiknya saja, tapi nilai historisnya sangatlah penting. Ayahku juga termasuk penggemar mobil antik, tapi untuk koleksi beliau lebih suka dengan motor-motor jadul. Perjalanan yang hampir 3 jam ini terasa cukup melelahkan juga. Apalagi jalanan yang dilalui tidak rata, bergelombang dan naik turun. Untunglah Pak Jamal dan Bang Edi adalah pengemudi yang handal dan sangat mengerti medan. 2 jam perjalanan kami berhenti sejenak. Lumayan untuk mengistirahatkan badan yang sedari tadi dihempaskan ke sana ke sini. "15 menit rasanya cukuplah untuk beristirahat. Namun saat kami sudah naik kembali ke dalam mobil dan bersiap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba
terdengar suara tembakan yang cukup keras. Kami semua saling pandang. Dari mana suara tembakan itu? Itu bukanlah suara tembakan dari senapan pemburu. Itu pasti senjata aparat, entah TNI atau Polri. "Tunggu dulu, kita lihat situasi," ucap Bang Rasid mengingatkan. Semua saling pandang dan terdiam beberapa saat. Ketika suara tembakan itu terdengar lagi, aku berusaha mencari arah suara itu. Sangat tidak menguntungkan berada di lokasi seperti ini. Bisa-bisa terkena peluru nyasar. Aku juga melihat Pak Jamal dan Bang Edi melakukan hal yang sama. Ternyata sulit juga untuk menduga dari mana suara tembakan itu berasal. Hanya saja aku melihat Bang Rasid tidak terlalu cemas. Bahkan kemudian dia meminta kami naik ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat aku sempat menghampirinya dan bertanya, "Apa yang terjadi, Bang?" Bang Rasid tersenyum dan menepuk pundakku. "Tidak usah cemas, itu bukan suara tembakan, tapi ada yang sedang memberi tanda pada kita." "Memberi tanda?" "Iya, dia memberi tanda agar kita jangan mendekat. Orang yang kita tuju tidak menghendaki kehadiran kita di sini." "Lalu bagaimana, Bang?" "Kita jalan saja, karena itu memang tujuan kita. Kalau dia bertindak macam-macam, kita lawan," jawab Bang Rasid mantap. Aku menghembuskan napas panjang. Sepertinya petualangan sudah dimulai. Bagi orang awam mungkin ini sekedar perjalanan yang menghadapi medan berat, tapi bagiku sendiri justru ini petualangan baru. Meskipun sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis yang berhubungan dengan alam gaib, tapi segala sesuatu pengalaman baru membuat dadaku berdebar-debar. Tidak mau kecolongan, aku segera memanggil Andam Suri. Saat di dalam mobil aku mencoba menghubungi gadis alam bunian itu. Baru saja aku berkonsentrasi, ternyata Andam Suri sudah ada di dekatku. Aku mengangguk. Setidaknya jika ada sesuatu yang harus melibatkan dirinya, gadis ini sudah siap sedia. Bukan hanya mencemaskan diri sendiri, aku lebih memikirkan orang-orang yang justru sangat awam dengan hal-hal seperti ini. Meskipun aku juga yakin kalau Bang Rasid tidak akan tinggal diam, tapi setidaknya makin banyak yang ikut melindungi perjalanan ini makin baik. Bang Rasid berjalan paling depan. Terlihat meskipun gerakannya santai, tapi aku yakin tingkat kewaspadaannya sangat tinggi. Terbukti dia memintaku berjalan paling belakang. Padahal tadinya aku ingin berjalan beriringan. Hanya saja dia memiliki perhitungan lain. Untunglah kami membawa peralatan seperti parang dan golok. Sebab jalan yang kami lalui terkadang ada semak belukar dan ranting pohon berduri. Bang Rasid terlihat sangat tangkas membuka jalan. Sepertinya dia memang sudah terbiasa melakukan perjalanan seperti ini. Yang aku dengar dari ceritanya, lelaki ini gemar berpetualangan di dalam hutan. Jadi tidak mengherankan jika saat ini dengan mudah ia membabat belukar dengan golok di tangannya. Sebetulnya yang kami lewati saat ini bukanlah hutan liar dan lebat. Hanya saja sepertinya tidak pernah ada yang datang di tempat ini. Jalan setapak pun tidak ditemukan. Yang dilakukan Bang Rasid saat ini justru membuka jalan baru, menebas semak belukar yang berduri. Kalau melihat ke belakang terlihat jelas baru jalan dibuka olehnya. Tiba-tiba Bang Rasid mengangkat tangannya, meminta kami berhenti. Kemudian dengan kode tangan juga dia memanggilku. Setelah mendekat, Bang Rasid menarik bahuku dan sedikit merunduk tangannya menunjuk ke satu arah. "Itu rumah yang kita maksud." Aku terperangah, hampir saja berteriak kegirangan. Akhirnya apa yang kami cari ketemu juga. Lalu Bang Rasid memberi isyarat agar semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Sepertinya ia ingin mengatur siasat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. "Kalian tunggu dulu di sini. Kita belum tahu persis keadaan di sana.
Biar aku dan Dr. Rahman yang lebih dulu ke sana, ujarnya. Kali ini semuanya hanya mengangguk setuju, tidak ada yang membantah. Setelah mengatur semuanya, baru kami berjalan ke arah rumah itu. Bang Rasid menyimak gerumbulan semak terakhir yang menghalangi kami. Jalan ke sana sudah terbuka. Rumah itu dari kejauhan hanya seperti pondok kayu yang sederhana, tapi terlihat sangat terawat. Buktinya banyak tanaman buah dan sayuran. Juga ada beberapa bunga. Ini menandakan bahwa penghuninya memang rajin dan menyukai keindahan. Jalan yang kami lalui adalah pasir basah, seperti umumnya muara. Airnya cukup deras. Terdengar suara gemuruhnya sampai ke sini. Dalam rumah sudah tahu kita ada di sini, Bang? Tanyaku setengah berbisik. Aku rasa dia sudah tahu. Mungkin dia sedang bersiap untuk menyambut kedatangan kita. Mendengar jawaban itu aku segera bersiap. Siapa tahu nanti ada serangan gelap. Tapi saat aku melirik Bang Rasid, dia tenang saja, seperti tidak ada yang dikhawatirkannya. Padahal dia sendiri yang memintaku waspada. Langkah kami makin dekat. Kini jarak dengan rumah itu tidak sampai 10 meter. Terlihat jendela rumah itu terbuka. Berarti memang ada orang di dalam rumah. Baru saja kami melangkah lebih dekat lagi, terlihat pintu rumah terkuak. Ada seorang wanita yang keluar dari dalam rumah. Aku segera menoleh pada Bang Rasid. Ia memberi isyarat agar tetap berjalan seperti biasa. Dia bahkan melambaikan tangannya ke arah wanita itu. Sepertinya tuan rumah menyambut kita, tapi kita tidak tahu apa sambutan itu baik atau tidak. Aku mengangguk. Langkah kaki kami akhirnya sampai juga di halaman rumah itu. Tempat yang asri, semua tanaman teratur dengan rapi. Tapi satu keanehan bagiku. Jika wanita ini tidak pernah keluar dari kawasan ini, bagaimana dia memperoleh keperluan untuk kelangsungan hidupnya? Setidaknya dia butuh bahan makanan pokok. Mungkin ada orang lain yang membantunya. Berarti ada jalan khusus ke tempat ini yang tidak diketahui banyak orang. Kalian mencari siapa? Terdengar suara wanita itu menyapa kami. Ternyata wajahnya boleh dikatakan cantik, putih, bersih dan terawat. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan tergerai. Hanya pakaiannya saja terkesan jadul. Padahal kalau aku lihat usianya paling masih 30-an. Kami sengaja mau kemari. Tapi entah orang yang kami cari benar atau tidak ada di sini, kami juga belum tahu. Jawab Bang Rasid. Wanita itu mengangguk, kemudian dia memutar tubuhnya sedikit. Mari, naiklah ke rumah. Kalian mungkin lelah setelah berjalan jauh. Ajak juga kawan-kawan kalian yang ada di sana, ujarnya sambil menunjuk ke arah di mana rombongan kami bersembunyi. Bang Rasid tersenyum. Kemudian ia memintaku kembali ke tempat Teh Nungki dan yang lainnya. Ajak semuanya kemari. Tuan rumah sudah tahu kita datang dengan rombongan. Tanpa banyak tanya, segera aku memanggil rombongan kecil yang masih bersembunyi di semak-semak. Aku menceritakan sekilas apa yang terjadi dan mengatakan bahwa wanita yang ada di rumah itu meminta semuanya datang ke rumahnya. Setelah kembali ke rumah itu, aku melihat Bang Rasid sudah duduk di beranda rumah. Tanpa ragu kami mendekat. Naiklah, tuan rumah sedang mempersiapkan jamuan untuk kita. Aku, Teh Nungki, Mbak Wiwin dan Tini yang naik ke atas, sementara Pak Jamal dan Bang Edi lebih memilih duduk di batu-batu kali yang sepertinya memang disusun di pekarangan rumah. Baru saja kami mengatur tempat duduk, wanita si pemilik rumah sudah keluar dengan membawa nampan yang berisi gelas kosong di tangan kanannya. Sementara tangannya yang lain menenteng ceret aluminium yang modelnya cukup unik.
Ia meletakkan di hadapan kami sambil berkata, Silahkan diminum. Pasti kalian haus setelah perjalanan jauh kemari. Bang Rasid tanpa ragu mengambil ceret dan mulai menuangkan isinya ke dalam gelas. Ia meminta Teh Nungki membagikannya pada yang lain. Terlihat uap yang mengepul dari ceret dan gelas, berarti ini minuman hangat. Warnanya agak kecoklatan, ada aroma yang menyegarkan menguap. Ini air serai dicampur gula merah, ditambah sedikit cengkeh. Silakan diminum untuk menyegarkan badan. Kemudian ia berdiri lagi dan masuk kembali ke dalam rumah. Tidak berapa lama ia sudah muncul dengan 2 keranjang kecil yang berisi buah-buahan. Timbul lagi pertanyaan menggelitik dalam pikiranku. Bagaimana bisa buah-buahan itu ada di sini? Padahal aku tidak melihat ada tanaman yang sedang berbuah. Saat meletakkan keranjang itu ia berkata, Cuma ini yang ada. Maklumlah, jarang ada orang-orang yang sampai kemari. Jadi Mbak tinggal sendirian di sini? Wanita itu mengangguk. Sudah lama aku tinggal sendirian di sini. Oh iya, kita belum berkenalan. Nama saya Nungki. Itu Bang Rasid. Yang itu Rahman. Itu Wiwin. Dan yang itu Tini. Lanjut Teh Nungki memperkenalkan kami satu persatu. Wanita itu menyambut uluran tangan Teh Nungki. Namaku Lisna. Senang melihat kalian datang kemari. Padahal banyak orang-orang yang berpikir 2 kali untuk datang ke sini. Mendengar ia menyebutkan siapa namanya, aku langsung tersentak. Ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rupinta dan Munding Garbai, bahwa wanita yang memiliki pahat iblis bernama Lisna, gadis patah hati yang ingin membalas dendam. Tapi menurut pengamatanku, seperti Lisna ini wanita yang baik. Tidak ada sedikit pun terlihat sifat kasar atau dendam. Malah ia sangat baik dan ramah. Tetap waspada kekasihku. Kau belum tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Suara itu terngiang jelas di telingaku. Itu adalah Andam Sari yang memberi peringatan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini di acara Jimat Sajian Malam Jumat bersama Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.